Dalam beberapa dekade terakhir, wajah hutan Indonesia berubah drastis, bukan semata karena kebutuhan manusia, tetapi karena pilihan kebijakan. Kebijakan yang seharusnya menjaga hutan justru sering menjadi pintu masuk kerusakan. Halo, sahabat hutan. Ketemu kembali dengan Damar dari Voice of Forest. Episode kali ini, Pak Mantri mencoba melihat kembali perjalanan pengelolaan hutan Indonesia. Dari konsesi hutan alam, lahirnya hutan tanaman industri, hingga konflik sosial yang terus berulang. Dan kebijakan baru, food estate. Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan bukan hanya sumber kayu, tetapi sumber kehidupan. Ia menjaga air, tanah, iklim, dan budaya masyarakat yang hidup di dalamnya. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wajah hutan Indonesia berubah drastis. Bukan semata karena kebutuhan manusia, tetapi karena pilihan kebijakan. Kebijakan yang seharusnya menjaga hutan justru sering menjadi pintu masuk kerusakan. Pada masa pembangunan ekonomi, pemerintah membuka pengelolaan hutan melalui sistem konsesi HPH. Tujuannya jelas, memanfaatkan hutan produksi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kayu berkembang pesat, ekspor kayu lapis meningkat, lapangan kerja terbuka. Tetapi, keberhasilan ekonomi ini memiliki biaya ekologis yang besar. Banyak pemegang konsesi hanya fokus pada penebangan kayu bernilai tinggi. Rehabilitasi hutan sering diabaikan. Sistem silvikultur seperti TPTI lebih sering menjadi dokumen administratif daripada praktik lapangan. Ketika kayu semakin sulit ditemukan, banyak perusahaan meninggalkan kawasan hutan yang sudah terbuka. Hutan yang rusak menjadi ruang kosong, rawan kebakaran, perambahan, dan penebangan ilegal. Siklus degradasi hutan pun dimulai. Pemerintah ketika itu menghadapi dilema. Di satu sisi, banyak hutan dalam kawasan HPH rusak. Di sisi lain, industri kehutanan masih menjadi sumber devisa dan lapangan kerja. Sebagian konsesi yang tidak diperpanjang kemudian dilimpahkan kepada BUMN Kehutanan. Namun, kerusakan hutan tetap menjadi persoalan besar. Pemerintah membutuhkan solusi yang dapat mempertahankan industri kehutanan, meningkatkan produktivitas hutan, dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Disinilah hutan tanaman industri atau HTI muncul sebagai jawaban kebijakan. Hutan tanaman industri dirancang untuk memasok bahan baku industri pulp dan kertas. Secara konsep, HTI adalah transformasi dari eksploitasi hutan alam menjadi budidaya hutan tanaman. Namun implementasinya tidak sesederhana konsepnya. Banyak izin HTI tidak langsung diikuti penanaman. Sebaliknya, penebangan kayu alam di areal HTI menjadi aktivitas utama. Perusahaan yang benar-benar menanam biasanya adalah yang memiliki industri pulp dan kertas. HTI pun sering dikaitkan dengan kepentingan bisnis lain, termasuk perkebunan sawit. Dalam beberapa kasus, pembukaan HTI menghasilkan keuntungan ganda. Kayu dari hutan alam, dan komoditas perkebunan. HTI yang dirancang sebagai solusi justru membuka peluang eksploitasi baru. Untuk mendorong pembangunan HTI, pemerintah memberikan insentif dari dana reboisasi. Subsidi ini membuat investasi HTI terlihat menarik. Namun ada persoalan mendasar. Pasokan kayu dari hutan alam masih melimpah, termasuk dari sumber ilegal. Harga kayu HTI menjadi rendah. Secara finansial, HTI tidak layak berdiri sendiri tanpa industri pengolahan kayu.
Akibatnya, HTI sering hanya menjadi bagian dari strategi industri besar. Bahkan dalam beberapa kasus, biaya transaksi subsidi justru lebih besar daripada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama HTI bukan hanya modal, tetapi struktur ekonomi kehutanan itu sendiri. Ada pola kebijakan yang menarik. Ketika hutan dalam konsesi HPH rusak, kawasan tersebut diubah menjadi HTI. Secara administratif, kerusakan hutan seperti dipindahkan. Kinerja HPH terlihat tetap stabil. HTI menjadi bagian dari mekanisme kebijakan untuk mempertahankan sistem lama. Dengan kata lain, HTI tidak selalu menjadi solusi, tetapi sering menjadi konsekuensi dari kegagalan pengelolaan hutan alam. Kebijakan ini secara tidak langsung melegitimasi degradasi hutan. Kini, hutan kembali menjadi sasaran kebijakan baru. Program ketahanan pangan dan energi memanfaatkan kawasan hutan yang dianggap tidak produktif hingga jutaan hektar melalui pembangunan food estate. Sebagian pihak bahkan tidak menganggapnya sebagai deforestasi. Hutan sekali lagi diposisikan sebagai ruang kosong yang bisa digunakan kapan saja. Padahal, bagi masyarakat adat, hutan bukan ruang kosong. Hutan adalah rumah. Hutan adalah kehidupan. Menyelamatkan hutan Indonesia membutuhkan perubahan mendasar, bukan hanya program baru, tetapi perubahan cara berpikir. Beberapa langkah penting: menghentikan izin di hutan alam primer, memperkuat pengukuhan dan penetapan kawasan hutan, mengakui hutan adat, memperbaiki tata guna lahan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan tidak bisa hanya berbasis ekonomi. Ia harus berbasis keadilan dan keberlanjutan. Karena hutan bukan sekadar sumber daya. Ia adalah warisan bangsa dan masa depan generasi berikutnya. Kebijakan pengelolaan hutan dalam perjalanannya tidak selalu berpihak pada kelestarian hutan, lebih cenderung berpihak pada pemegang modal untuk tujuan ekonomi semata, mengabaikan hutannya sendiri, masyarakat lokal, dan keseimbangan ekologis. Hutan dijadikan objek kebijakan yang secara konsepsi manis, tapi di belakangnya sebenarnya terlihat niat untuk mengeruk kekayaan hutan. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa kembali dengan Damar dari Voice of Forest. Semoga bermanfaat.